Oke, kali ini kita akan coba mendesain TPA. Jadi di dalam course kali ini akan dijelaskan cara mendesain TPA dari langkah awal sampai terakhir. Disimak ya tiap-tiap bagiannya. Bagian pertama kita akan mencari koordinat rencana TPA dulu. Saya pakai Google Earth Pro. Nah, ini sudah saya buka ya. Nah, saya sudah rencanakan TPA yang akan saya buat itu di area Tahura. Saya nggak tahu ini diperbolehkan atau tidak secara aturan, cuman saya cuma ngambil asumsi areanya adalah di Tahura. Areanya saya buat 20 hektar yang biru ini ya. Cara tahu hektarannya berapa ya, coba di add polygon di sini sembarang ya. Nah, ini lihat ini. Nah, ini 9,2 hektar. Nah, kalau yang biru ini yang saya buat ini ya rencana TPA ini luasnya sebesar 20 hektar. Oke. Nah, di masing-masing ini boundary ini sudah ku pasang waypoint namanya ini ya, atau titik gampangnya. Nah, ini A1, A2, A3 sampai A9 itu masing-masing memiliki nilai koordinat. Bisa dilihat di sini. A1 ini adalah eastingnya, ini northingnya. Lalu elevasinya itu bisa lihat ini ya, 788 meter ini ya. Di sini 778 ya, 778. Jadi rencananya mau saya seragamkan elevasinya, yang beda cuma easting dan northing. Karena untuk desain yang penting lapisan paling bawah itu elevasinya sama. Saya asumsikan elevasinya ini rata-rata 740, 770. Oke, nanti saya pakai angka 780 ya, biar bulat. Terus cara bikin titik ini itu gampang ya, cuma pencet ini add place mark ini. Taruh di boundary terserah di mana aja, misalkan di sini, terus ganti namanya ini apa? Misalkan B1 misalkan ya, karena saya udah bikin A1 sampai A9 dari tadi. Nah, terus bisa ganti simbol juga, terserah. Kalau nggak ganti juga nggak apa-apa, nggak ngaruh. Terus ini eastingnya, ini northingnya, altitude yang tadi ya. Altitude bisa dilihat di ini elevasi aja, ketinggian samanya. Ini cancel aja karena tadi aku udah bikin. Terus misalkan nih A1 ini koordinatnya ini bukan easting northing tapi long lat. Settingannya harus diubah dia mana? Dari di sini di tools, option. Ini ya, diatur ya. Pilih yang UTM harusnya, bukan yang DMS. Karena kalau DMS nanti long lat hasilnya. Secara otomatis. Nah, ini hasilnya long lat. Oke. Tapi kita butuhnya UTM, makanya kita tools lagi, option, pilih yang Universal Transfer Mercator UTM. Apply, oke. Oke, ini ya. Nah, kan kita udah punya 9 titik nih, masing-masing punya koordinat. Nah, koordinat-koordinat ini dirapikan dulu ke Excel sebelum dimasukkan ke AutoCAD. Nah, ini sudah aku masukkan ke Excel. Nah, ini koordinatnya ya. A1 792.078, northingnya sekian, eastingnya sekian, northingnya sekian, elevasinya nanti aku samakan. Ini aku sengaja nomor 9 aku kosongin karena buat contoh. Ini kita buka ini Google Earth Pro, A9, klik kanan, properties, dipilih eastingnya, copy, paste, northingnya, copy, paste. Oke. Jadi gitu ya, gampang aja, cuma ngopi koordinat. Terus ini elevasinya aku seragamkan, tadi udah sepakat ya 780. Ini satuannya meter semua ya. Oke, ini udah easting, northing, elevasi. Nah, sekarang kita atur dulu biar dia masuk AutoCAD. Dia itu harus punya urutannya PENZD. Oke. Ini kita kasih angka dulu 1 2
biar ada nomornya aja ya. Oke. Terus kursornya taruh di kolom G ini, sejajar ini, tapi kolom G ini ya sejajar sama ini. Kita klik ini insert function, pilih concatenate. Mana ya? Teks concatenate, concat namanya. Biasanya kalau di Excel yang versi lama namanya concatenate, kalau di sini cuma concat. Nah, ini kita masukkan teks satu-satu. Jadi ini kita pilih P dulu, P itu point, pilih ini pada teks 1, teks 2 pilih koma, ketik koma, teks 3 pilih asting, teks 4 spasi lagi, bukan spasi, sorry, koma, teks 5 nothing, terus pencet tab aja kalau biar ada selanjutnya turun ke bawah ya, tab, teks 6 koma, teks tab, pencet tab, terus pen z itu elevasi, tab koma, tab d itu deskripsi atau kode, ini kode, lalu di OK. Nah, ini nanti akan jadi urutan 1 asting, northing, elevasi, kode titik. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah ya. Nah, sorry, ini nggak kepakai. Nah, ini tinggal dimasukkan ke notepad. Tik dulu notepad. Di ini tadi di copy, taruh di notepad. Nah, udah. Jadi nanti notepad inilah dalam bentuk txt yang akan kita masukkan ke AutoCAD. Jadi AutoCAD itu nggak bisa baca Excel, tapi dia bisa baca txt, gitu ya. Kita close, save. Kita kasih nama, sebentar, list koordinat rencana TPA, formatnya txt, save. Oke, berarti list koordinat kita udah punya, tinggal kita masukkan ke AutoCAD, lalu kita desain TPA nya. Bagian 1 udah selesai, kita lanjut ke bagian 2 untuk setting AutoCAD Plan Desktop. Oke, selanjutnya kita akan setting AutoCAD Plan Desktop. Ini kita buka dulu, diinstal dulu ya, terus dibuka AutoCAD Plan Desktop. Nah, ini aku udah buka. Tampilan awalnya setelah install itu seperti ini ya, warnanya putih, ini masih berantakan. Cara settingnya, jadi biasanya kita pakai itu background ini jangan putih. Untuk biar nggak putih, kita ketik di sini bisa. Ini disebutnya common common bar ya. Jadi di sini tuh semua common perintah, maksudnya common perintah untuk ke AutoCAD-nya itu di sini kita ketik dulu OP, enter. Ngetik OP-nya nggak harus di common bar, bisa di tengah sini juga bisa. Terus di display ini kita ganti colornya. Nah, ini color displaynya kita ganti black, biasanya black ya. Kita apply, oke. Nah, jadi kalau mau edit tampilan di situ bisa. Terus kalau mau ganti mode itu ini pojok kanan bawah ini ada workspace switching. Nah, ini bisa diganti. Mau land desktop, civil design, survey, map, atau land desktop complete. Untuk sementara kita pakai land desktop complete. Nanti lebih spesifik kita pakai survei. Sekarang kita gedein dulu. Oke, ini adalah tampilan awal land desktop, AutoCAD land desktop ya. Tapi sebelum kita gunain land desktop, kita harus setting dulu. Cara settingnya kita biar nggak mubazir, kita bikin project sekalian. Kita pilih file new bisa, atau pilih ini nih. Nah, ini juga new. Kita pilih ini. Pastiin di sini ada AEC new.
kalau di comment bar AEC new baru kita bikin project dulu. Ini nama drawingnya apa, rencananya saya nama drawingnya TPA, sesuai tadi ya rencana tadi, TPA saya di Tahura, makanya saya kasih nama TPA Tahura. Tapi sekali lagi ini tergantung TPA kalian di mana aja. Terus ini aku pilih semua, aku copy Ctrl C. Terus sebelum itu kita browse dulu ini ya. Jadi AutoCAD Line Desktop itu harus bikin drawing, dan drawing tersebut harus di dalam suatu project. Makanya kita bikin project dulu, posisinya kita cari di mana yang paling bagus untuk menyimpan project. Kalau aku mau simpen di sini, lalu nama create project dulu. Ini pilih default matter, namanya dipaste aja, disamain ya, TPA Tahura. Jadi tadi aku copy, sekarang paste di sini. Deskripsi nggak wajib, keyword nggak wajib, langsung di OK. Otomatis project name akan TPA Tahura. Project path udah bener ya, tadi udah kita setting. Drawing path otomatis. Ini adset-nya bebas, tapi biasanya pakai yang ini, adset.dwt, tapi sebenarnya sama aja ya, nanti bisa diedit di dalam. Kita langsung OK dulu. Ini no aja, tadi aku sempat edit jadi ini no aja. Nah, secara otomatis dia akan membuat project dan drawing. Nah, sebelum kita ngerjain kita harus setting dulu. Nah, ini kalau yang ini kita langsung pilih M1000 aja, matrix 1000, 1:1000. Jadi ini settingnya sebenarnya bebas, cuman ini yang aku sampaikan adalah yang biasa aku pakai dan biasa untuk dipakai orang-orang gitu ya, paling sederhana. Kita next. Ini linear unit, meter, degree, bearing, next. Drawing scale-nya horizontal 1000, vertikal 100, next. Bisa diatur ya, ini bisa diatur sekarang atau nanti juga bisa, tapi biasanya kalau bikin project otomatis akan disuruh ngatur duluan di sini. Nah, ini yang lumayan penting, zonanya posisi kita ngerjain di mana. Pertama kita pilih kategorinya dulu, cari mana ya? Nah, pilih UTM WKS84 datum, pilih yang zona kita. Jadi di WKS84, UTM WKS84 kita harus cari zona yang kita gunakan. Kalau tadi kan aku pakainya Tahura ya, Tahura itu masuk ke zona 48S. Jadi kalau kita rencana TPA nya masih di area Jawa Barat, itu zonanya 48S. South sama North, S sama N ini bedanya adalah kalau N itu di atas Khatulistiwa, kalau S itu di bawah Khatulistiwa. Nah, Jawa Barat kan di bawah Khatulistiwa, di selatan Khatulistiwa, makanya 48S. Setelah itu kita langsung next saja. Ini base point 0 ini default aja, next. Ini next saja, default. Ini next saja. Nah, ini sekali lagi pilih yang 1000, lalu di finish. Langsung kita OK. Tunggu sampai si AutoCAD menyeting si drawing kita, lembar kerja kita. Oke. Oke, udah selesai AutoCAD nyeting, tapi itu belum selesai seluruh setting awal ya, jadi masih panjang setting itu. Terus kita setting formatnya dulu, format textile. Tapi sekali lagi ini custom ya, jadi kalau nggak diedit juga nggak apa-apa, cuman nanti mungkin kita kurang enak dilihat. Kalau saya kalau ngajarin selalu edit sampai selesai ini ya. Sekarang kita pilih textile dulu, kita edit. Yang ini stylenya pilih standar, font name-nya kita pilih, nah ini pilih simplex ya, pilih simplex. Height-nya nanti bisa diedit, tapi sekarang 0 aja, ini juga 1 sementara gitu dulu. Apply, udah close. Yang kita setting lagi format, point style, pilih
style dari poinnya nanti gimana, kita pilih yang plus saja, biasanya kita pakai plus, tapi nanti kalau orang lain mungkin juga pakai yang lain kayak gini biasanya, cuman saya pakai plus. Point size-nya bisa di set absolute apa relative to screen, pilih yang absolute, ini 1 aja dulu. Oke. Format unit, ini meter, pastiin ini meter, ini DMS desimal, clockwise di checklist, ini internasional, directionnya ganti yang north. Oke. Terus kalau di format udah nggak ada lagi yang bisa diedit. Terus kita ini ganti ya, workspace control ini diganti ke survei karena kita mau fokus ke mendesain. Jadi kita pindah dulu ke survei, masukkan poin dulu yang tadi udah kita list. Survei. Nah, dia ganti mode. Jadi ini untuk ganti mode ya. Terus kita point setting. Markernya kita pilih dulu kayak yang tadi aku pilih plus, absolute unitnya sementara 1 aja. Oke. Sorry, ada yang ketinggalan. Point setting, text. Tadi kan marker, sekarang text. Warnanya bisa diganti nanti poinnya. Numbernya kuning, elevation merah, deskripsi hijau. Teksnya seberapa? 1.2. Bisa lebih kecil, nanti kita lihat ya. Langsung kita update. Nah, itu adalah cara setting umum di AutoCAD Line Desktop. Masih banyak setting yang lain, tapi secara umum itu dulu aja. Kita close dulu. Oke, habis ini kita lanjut posting point. Oke, jadi tadi kan udah nyeting drawing ini dan project ini, settingan awal udah ya. Sekarang kita mau posting point atau posting koordinat titik yang udah kita siapkan tadi ke AutoCAD ini, ke lembar kerja ini. Pertama kita cek dulu lagi aja ya, Line Desktop complete, format unit. Ini pastiin dulu ya, ini presisinya 0.3 angka belakang koma. Ini meter ya, kalau belum diganti. Direction ini tadi udah not ya. Harusnya kalau udah tadi harusnya udah bener ya. Kita balik ke survei. Nah, cara masukin poin adalah kita teliti dulu, kita buka dulu file yang mau kita masukin. Kan tadi txt ya. Dan ini yang tadi pakai di Excel tadi, terus kita pindah ke Notepad. Ini udah ada, ini P nomor poin, ini E hasting, ini N, ini Z elevasinya, terus ini D deskripsi atau kode. Diingat-ingat separatornya adalah koma, separator atau delimiter, itu ya pokoknya dipahami dulu. Terus kita buka untuk masukin poin ke sini, klik poin, import, export point, import points. Nah, ini ada opsi format yang mau kita masukin apa. Biasanya kalau standar itu ini ya, Autodesk uploadable file. Tapi kan kita udah tahu yang tipe format yang kita masukin kayak apa. Tadi kita pilih yang ini, PENZD, pilih yang comma delimited. Jadi pemisah antar item ini koma. Ini space juga bisa atau yang lain. Tapi tadi kita udah siapin comma delimited PENZD. Kita pilih ini. Lalu kita pilih filenya. Lalu cari lokasi filenya, terus jangan lupa ini cari yang txt, pilih file yang tadi yang kita siapin. Ini aku langsung open. Baru ini kalau mau dibikin point group bisa, tapi sementara enggak dulu deh. Ini aku pilih oke aja ya, langsung oke. Nah, ini default pilih use next point number, array number, oke aja. Nah, secara otomatis poinnya akan terposting. Misalkan ternyata di drawing kalian itu enggak terposting, misalkan item semua gini, itu bukan enggak terposting, tapi posisinya kalian ngelihat drawingnya keliru. Cara viewnya ketik di sini bisa, pas di sini bisa ketik Z
enter, E, enter. Nah, otomatis dia akan ngezoom ke posisi titik-titik yang tadi udah kita siapin. Nah, ini ya titik yang tadi ya, ini A1, nah, ini A2. Ini kalau kekecilan kita bisa gedein. Cara mainan AutoCAD itu beda sama ArcGIS. Kalau ini zoom innya langsung ke depan, zoom outnya belakang. Untuk kanan kiri kita klik tengah, ke kanan, klik tengah ya, klik tengah, kiri, kanan, atas, bawah. Jadi pakai klik tengah ya kalau ingin pindah. Kalau di ArcGIS kan pakai klik kiri, tapi kalau di AutoCAD klik tengah. Oke, ini itu sekedar informasi aja. Kita zoom extend lagi, Z enter, E enter. Langsung kita daftarin dulu poinnya, checkpoint, modify project, pilih add checklist ya, add unregistered point to project database. Jadi poin yang udah terposting ini belum didaftarkan ke project database. Nah, harus didaftarkan dulu. Nah, langsung di oke. Oke. Misalkan ini poinnya pengen digedein atau diganti bentuknya, bisa di point setting, diganti marker. Misalkan mau bentuk kayak gini bisa, tapi kita masih ini aja. Ukurannya kita gedein, misalkan ini 2, teksnya kita gedein menjadi 2.2. Kita oke. Nggak akan ke update, harus di update dengan manual. Caranya insert point to drawing. Di sini pilih A, enter. A itu untuk all, replace all. Nah, secara otomatis poinnya akan membesar sendiri. Udah cukup ya, menurut saya udah cukup lah. Kecil tadi juga nggak apa-apa, tapi kalau mau gedein juga nggak apa-apa, kita bikin 5 aja ya. Nah, ini udah lumayan gede lah ya, cukup lah ya. Oke, terus itu adalah cara posting ya, posting poin ke AutoCAD. Kita simpen dulu. Nah, nanti habis ini kita mulai mendesain TPA kita. Oke, kalau tadi udah selesai posting poin ya, sekarang kita mulai desain TPA. Ini saya baru nyadar ternyata ini 20 hektar itu ternyata terlalu besar ya, karena saya lihat referensi ini punya Hisyam angkatan 2014, Hisyam Adnan. Ini luasnya nggak sampai 3 hektar, yang ini 2 hektaran atau 1,5 juga. Nah, berarti yang saya buat sebagai contoh ini terlalu besar, tapi nggak masalah karena nanti yang penting kan ilmu membuat desain TPA nya, jadi saya share itu aja. Terus sebelum kita bikin desainnya, kita harus paham nih, tinggi maksimal timbunan sampah berapa, lebar setiap lapisan berapa, minimal berapa, tinggi setiap lapisan berapa, kemiringan terasain berapa. Nah, untuk lebar setiap lapisan atau ini ya, jalan ya, lebar jalannya untuk setiap lapisan akan disepakati kemarin pakai 5 meter. Tinggi setiap lapisan juga 5 meter. Kemiringan terase ring 1:1. Nah, tinggi timbunan sampah ini 25 meter atau lebih atau kurang, itu tergantung luas areanya. Kalau yang saya buat ini areanya kan 20 hektar. Jadi lebih dari 25 meter tinggi tumpukannya rasanya tidak masalah. Nanti ini akan saya setting ketinggian maksimal timbunan sampah adalah 30 meter. Jadi nanti mungkin akan berbeda ya tiap pengerjaan ya, tiap tim ya. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita bikin layer dulu, kita siapin layernya. Ini dibuka dulu, klik ini, nanti akan muncul ini, layer ini, layer properties. Terus kita bikin layer dulu, siapin layer. Yang pertama kita ini pilih new layer ya, terus nanti akan muncul layer 1 ini, kita rename dulu, pakai namanya sembarang, cuman aku siapin ini base. Warnanya kita bikin apa ya, sembarang sebenarnya, kuning aja ya. Ini terus kedua kita bikin roof. Base itu lapisan bawah, roof lapisan atas. Warnanya sembarang juga sebenarnya, ini magenta boleh, cyan boleh. Terus selanjutnya kita bikin layer lagi, layer untuk interval.
oh ini ya, rename layer interval. Oke, yang roof aku ganti warnanya jadi apa, jadi magenta, jadi biru tua. Terus yang interval aku kasih warna cyan ini ya. Oke, kalau udah siapin layer tersebut, baru kita duplikasi poin-poin ini, kita bikin terasering atau undak-undaknya dengan langkah sebagai berikut. Pertama kita gambar dulu polyline. Polyline itu garis yang menghubungkan antar titik. Kita ketik di sini PL, lalu enter. Pilih poin titik pertama yang mau disatukan, klik ini ya. Ini. Nah, sampai nutup. Nah, pastikan ya sebelum kalian mencoba polyline, ketik dulu OS dulu ya. Enter. Terus ini pastikan ini di nodenya di checklist. Karena kalau nggak gini nanti nggak sesuai ke titiknya. Oke. Jadi ini udah ke gambar ya polyline. Terus ini dimasukkan ke layar interval. Cara masukkannya, jadi ini layer yang aktif tuh di sini ya. Jadi kalau ini mau dimasukin ke layar interval ya tinggal escape dulu, pilih objeknya, masukin ke layar interval. Baru, atau kalau kita mau edit layer di mana, itu tinggal pilih aja layar aktif yang mau dipakai yang mana. Kalau mau di interval ya klik interval. Nah, otomatis kalau ini layar interval, otomatis semua yang kita lakukan, kita edit, objek yang kita buat akan masuk ke layar interval. Nanti ya kalau layar interval kita matiin, misalkan kita matiin, kita freeze gitu sorry, ini kan baru aktif ya. Nah, kita freeze misalkan, nah nanti akan nggak muncul. Jadi biar tertata rapi ya. Nah, sekarang kita aktifin, kalau centang itu berarti aktif intervalnya, layar interval. Oke, layar interval udah aktif. Sekarang apalagi nih, langkah ketiga yaitu buat offset sebagai interval. Setiap interval terdiri dari 2 garis, maksudnya setiap ketinggian terdiri dari 2 garis interval. Cara bikin offset adalah ini, di sini di command ini ketik O, enter. Nah, ini specify offset distance tadi udah disepakati ya, 5 meter ya. Ini satuannya udah meter. Nah, kita ketik 5, enter. Nah, udah ya. Terus kita pilih objek mana yang mau kita offset. Yang mau kita offset adalah polyline ini. Kita klik garisnya. Di sini ada panduan lagi. Apakah cuma sekali aja atau berapa kali? Karena kita akan berkali-kali pakai garis ini, kita pilih multiple. Ini ada opsi multiple ini, caranya ketik M, enter. Lalu taruh kursor di tengah, kita klik kiri, klik sampai berapa kali? Kalau saya karena tingginya 30 meter berarti 30 ini kan mana dulu lah, kita ini klik dulu aja ya. Kalau kebanyakan ya tinggal dihapus, kalau kurang ya tinggal tambah lagi ya. Klik dulu. Oke, mungkin cukup ya. Kalau udah selesai escape, ketik escape, dipencet escape-nya. Nah, misalkan ini ya di titik sini. Nah, 2 interval di dalam sini, ini ketinggiannya 785 berarti. Terus 2 interval ini 790, yang ini 795, yang ini 800, yang ini 805. Berarti udah 25 ya tinggi tumpukannya ya. 805. Terus yang ini 810. Nah, oke. Udah benar, berarti ini udah cukup. Berarti untuk tinggi maksimal timbunan sampah itu offset yang harus dibuat adalah berjumlah 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti kalau 25 ya berarti 9 offset. Kalau 30, 11 offset. Oke, itu untuk bikin offset ya. Oke, sekarang kita untuk gambarin konturnya, kita harus bikin titik. Harus bikin titik secara cepat. Caranya gimana? Ini kan udah ada garis nih. Nah, setiap lekukan ini disebut vertex ya. Setiap vertex ini itu harus ada poinnya. Nah, cara bikin poin secara cepat itu gini. Escape dulu. Pilih point, create points, polyline atau contours, vertex manual. Jadi dia akan milih vertex dari polyline lalu dijadikan poin. Nah, kita pilih manual kenapa? Karena nanti kita akan edit elevasinya. Kita klik aja langsung ini. Klik ya. Default elevation. Nah, kita atur. Kan tadi mau setiap interval 5 meter. Berarti kalau ini 780, berarti sekarang di sini 785. Sorry, 785. Enter. Select polyline contour, pilih polyline yang tadi ini. Deskripsinya apa? Sembarang aja deskripsinya. Kalau ini aku ketik R aja ya sebagai roof karena nanti poin tersebut akan masuk ke layer roof. Kita enter. Nah, secara otomatis akan muncul poin baru di sini. Ini roof bentuknya. Apa deskripsinya? Roof, terus elevasinya 785. Nomor poinnya nanti ngikutin. Sorry, ini nomor 19 ya. Aku edit dulu. Oke, ini udah urut ya. Ini sekarang nomor 10. Jadi yang benar kalau kan tadi kan ini kan poin di paling luar itu kan cuma 9 punya saya. Berarti urutan selanjutnya itu nomor 10. Nah, tadi ini 19 tapi udah aku edit jadi 10. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Caranya tadi sama, poin, create point, pilih polyline contour vertex manual. Elevasinya jangan lupa 785. Kalau punya aku 785, mungkin punya kalian berbeda. Select polyline contour, pilih polyline-nya yang mana ini. Pilih ini namanya R, nggak apa-apa. R. Terus ini R juga, jadi namanya R terus aja ya. Itu kayaknya belum ke-update ya, nggak masalah lah. Kita enter terus saja, nanti secara otomatis dia akan bikin poin. Itu X-nya pindah-pindah, nah dia baru bikin poin. Nah, oke. Jadi biarin aja lah, nomor poinnya diabaikan aja lah ya, daripada bikin bingung. Kita poinnya kita matiin dulu, nomor poin kita abaikan aja. Kita teks ini kita di unchecklist biar nggak muncul nomor poinnya. Terus di insert pointed drawing, enter, replace all. Oke, udah nggak ada nomor poinnya, jadi biar nggak bingung. Ini jadi di interval yang boundary paling luar elevasinya 780, selanjutnya interval ini 785. Nah, karena ini antara ini interval ini dan ini nanti sebagai jalan, maksudnya tuh ini. Nah, ini ya, maksudnya ini ada interval ini sebagai jalan. Makanya ini perlu dikasih space dan elevasinya harus sama. Makanya misalkan ini kalau punya Hisham ini paling bawah 41, terus naik ke 46 di sini. Terus di jalan ini elevasinya 46 juga. Baru naik lagi 51. Terus 55. Jadi gitu ya. Itulah kenapa setiap interval ini harus elevasinya sama. Nah, di interval ini nanti ya 785. Baru ketika di sini 790. Kalau cara bikin poinnya sama aja. Caranya kayak tadi, poin, create point, polyline, contour vertex manual. Pilih elevasinya 785. Pilih
polyline-nya yang mana. Ini deskripsinya R, sembarang aja R, enter, langsung enter sampai selesai. Oke, nah ini udah ya, tingkat 3 udah, bukan tingkat 3, interval ketiga udah 785. Ini kalau kalian pengen kodenya dibedain, misalkan R1, ini R1 juga boleh juga. Oke, nanti di poin selanjutnya kita bikin R2 R2 ya. Oke, kita create point lagi di interval selanjutnya. Point, create point, polyline. Ini elevasinya berarti naik 5 meter 790. Enter. Pilih polyline-nya. Set. Deskripsinya kita ganti R2. Kita tinggal enter sampai selesai. Nah, kalau udah 0 duplikat vertex berarti udah selesai. Kita escape lagi. Nah, ini udah R2 ya. Ini kalau numpuk nih poinnya, ya kita kecilin. Point setting. Ukurannya kita kecilin. Dibikin 3, ini 3. Teksnya 3, oke. Kecilin. Insert point to drawing, A, enter, replace all. Nah, semakin kecil kan ya. Nah, kalau masih kelihatan numpuk nih, ya kecilin lagi. Ini 2 juga. Point, insert point to drawing, A, enter, replace all. Nah, ini udah nggak numpuk ya. Nah, ini interval paling bawah ini elevasinya 780 adalah boundary terluar. Terus ini lantai pertama, RR ini lantai pertama, pundak pertama, R2 ini lantai kedua. Jadi ini nanti R2, di sini interval sini nanti juga R2. Yang sini nanti R3, yang ini R4 gitu ya. Naik terus sampai tingginya 30 meter kalau rencana TPA saya. Nanti mungkin tim yang lain mungkin nggak 30 meter, cuma 25, nggak masalah. Oke, ya udah, ini cara bikin poinnya gitu aja. Nanti akan aku percepat videonya karena kalau aku ajarin satu-satu bikin poin kan makan waktu ya. Makanya nanti dari titik ini ke depan akan aku fast forward sampai aku selesai bikin titik di sini. Oke, ini udah selesai ya, bikin poin sampai ketinggiannya 810. Nah, jadi tinggi maksimal tempat saya 30 meter dari paling bawah ya. 780 paling bawah, paling tinggi berarti 810. Areanya masih luas, cuman nggak masalah karena ini memang area yang saya bikin TPA 20 hektar. Mungkin kalau dari teman punya tim lain itu mungkin bakal lebih kecil. Contoh punya Hisham ini luasnya sekitar 2,4 hektar, makanya dia lebih kelihatan lebih bagus ya. Cuman nggak masalah, kita lanjut aja. Nah, ini udah kebentuk nih titik-titiknya. Nah, terus sebelum kita hitung cut and fill-nya, kita hitung volumenya, volume optimalnya, kita harus bikin konturnya dulu. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Oke, tadi kan udah bikin titik, titik banyak banget ini ya. Terus untuk pertama kali kita mau bikin kontur, kita biar gampang kita matiin dulu aja nih. Kita pilih layer base yang layer 0 yang aktif. Lalu layer interval kita pindah dulu titik-titiknya. Titik R ini dan kawan-kawan ini. Atau gampangnya kita pilih semua, cara milih semua gini. Dari kanan bawah ke klik dulu di kanan bawah, terus ke kiri atas. Nah, nanti semua objek akan kepilih. Terus dipencet shift ya di keyboard, dipencet, terus pilih polyline-nya.
kanan bawah ke kiri atas. Nah, itu titik-titik tadi masih kepilih tapi polyline-nya nggak kepilih. Nanti sekarang ini dipindahin dulu ke layer 0. Nah, oke. Terus kita layer 0 kan udah aktif nih. Intervalnya kita matiin aja dulu. Nah, oke. Terus sekali lagi kita pilih yang poin paling luar, ini dijadiin base. Karena untuk ngitung volume nanti kita butuh titik-titik yang paling luar ini, yang elevasinya paling rendah. Pilih semuanya. Oke, kalau udah kepilih semua tadi ya, udah kepilih semua, baru kita titik poin luar udah kepilih semua, kita pindah ke layer base. Nah, otomatis dia akan ke layer base. Kita pencet escape. Nah, ya udah, layer base kita matiin juga. Nah, berarti ini tersisa layer, bukan layer ya, titik-titik yang di layer 0. Nah, yang di layer 0 ini kita pilih, kita masukkan ke layer roof. Nah, otomatis titik-titik ini yang warnanya biru tua ini di layer roof. Oke. Jadi kita pisahin ya tiap layer. Nah, di layer base itu titik yang paling luar, interval itu garis polyline ini, yang roof itu titik yang dibikin tadi, yang banyak tadi sebagai roofnya. Oke, terus pertama kita bikin kontur dulu. Untuk bikin kontur kita harus bikin point group. Pertama pilih point management, point group manager. Kita bikin dulu yang base. Pilih yang width, number matching, pilih titik 1 sampai 9, atau kita bisa selection set in drawing. Kita pilih poinnya yang masuk ke point group base itu yang mana, yang titik paling luar ya. Kalau udah enter. Nah, ini berarti bener ya. Kalau punya saya 1 sampai 9, kalau punya teman-teman yang lain mungkin beda angkanya. Tapi pilihlah poin yang paling luar. Caranya ini ya, pilih selection set in drawing. Kalau udah yakin langsung di OK. Nah, ini point group base, ini nomor poinnya ini. Sekarang yang roof kita close dulu aja, kita matiin aja ya biar gampang ya. Yang base sama interval kita matiin. Terus kita point management, point group manager kita bikin lagi. Untuk yang roof kita width number matching, selection set in drawing. Nah, ini tinggal pilih semua karena layer yang lainnya udah mati, enter. Ini berarti layer yang roof, point group manager yang roof, apply, oke. Point group udah dibikin, kita nyalain semua lagi layernya. Point group udah dibikin, baru kita bikin terrain. Nah, sebelum itu kita save dulu lah, save, rajin save aja nggak apa-apa. Kita buka terrain model explorer. Ini untuk bikin surface. Kalau udah muncul window ini, kita klik kanan, create new surface. Pilih surface yang ini, kita pilih, kita rename dulu namanya jadiin roof. Surface-nya namanya roof. Oke. Nah, point groupnya pilih dua-duanya, add point group. Kan tadi kita udah point group. Nah, point group itu ada dua, base sama roof. Tadi kita udah buat, kita masukin aja dua-duanya, base dan roof. Nah, berarti ada dua point group di sini. Oke, kenapa kok
gitu karena ini kaitannya bukan untuk ngitung volume nanti, nggak masalah ya, ikutin dulu aja. Terus break line ini klik kanan, pilih proximity, draw proximity by polylines, pilih ini. Description break line, pilih aja roof, enter. Select objeknya ini, si polyline ini, milihnya dari kanan bawah ke kiri atas ya, biar ke select semua. Set, gitu. Terus di enter. Delete existing object, no. Oke, udah kepilih. Terus tinggal di klik kanan, build. Jadi surface-nya kita bangun. Nah, ini langsung kita oke aja karena default. Oke. Sebelum kita keluar, kita bikin sekalian surface lagi. Tapi sekarang ini ya, surface ini klik kanan, rename. Ini namanya base. Oke. Bedanya base itu cuma pilih dari yang point group base doang. Oke. Terus tinggal kita build. Langsung oke aja. Ini sebenarnya yang sekarang nggak terlalu kepake, tapi kita persiapin aja. Terus yang ini, karena ini warnanya hijau, ini putih, yang mau kita edit itu yang roof. Jadi kita klik 2 kali dulu, di open atau set current. Nah, berarti kalau hijau berarti dia yang akan kita edit. Oke. Ini kenapa warnanya jadi putih? Karena ini sekarang ini adalah menjadi surface flat ya. Jadi bisa kita matiin aja. Nah, kembali ke biru lagi. Sekarang kita bangun konturnya. Caranya adalah dengan terrain, create contours. Nah, interval konturnya itu terserah. Oke, terserah. Tapi ini secara default biasanya ini 1 meter minornya, terus mayornya 5 meter. Kalau ini from ini karena dia udah surface-nya udah kepilih ya, yang roof ya, yang kita jadiin kontur yang roof, ini otomatis titik terendah di surface itu terus titik tertingginya, jadi dia udah otomatis. Terus ini minor interval, mayor interval, ini ketika kita edit misalkan mau konturnya per 2 meter, ini secara otomatis mayornya ini otomatis 5 kalinya. Nah, nanti dia akan masuk ke layar kontur minor dan mayor. Tapi sekarang kita pakai 1 aja. Oke, ini nanti editnya di luar, kita langsung oke. Ini di sini yes. Nah, akan muncul nih kontur-konturnya. Kenapa warnanya masih putih semua? Karena di layarnya belum diedit. Nah, kontur mayor itu biasanya warnanya adalah magenta atau pink ya kalau kita biasanya. Oke. Terus yang kontur minor itu biasanya warnanya hijau. Oke, udah kebentuk. Konturnya udah kebentuk. Ini ya udah, layer interval kita matiin aja. Oke. Nah, ini konturnya udah kebentuk nih. Tapi gimana ya biar kelihatan cakep gitu kan? Kita butuh, biasanya kalau kita pertama bikin kontur, pengen ngelihat apa bentuk konturnya kayak gimana. Caranya adalah dengan view, lalu pilih orbit, constraint orbit. Tunggu dulu. Nah, kalau udah muncul ini ya, kursornya jadi kayak gini bentuknya, ini udah bisa kita klik kiri, coba ke atasin. Nah, zoom in. Oh, layar pointnya dimatiin aja ya, karena ganggu. Cari escape. Layer yang kepakai itu cuma kontur minor mayor ya. Yang layer nggak kepakai kita matiin aja, base sama roof. Oke. Nah, gini ya tampilannya ya.
tadi mana tadi, view orbit, constraint orbit. Nah ini ya. Nah, akan terbentuk kontur secara 3D. Ini bisa dimainin, terserah ya. Nah ini akan berbentuk mirip dengan punya Hisham ini ya. Bedanya kalau dia bentuknya nggak kotak banget, kalau dia ada bentuknya ya, ini ada bentuknya. Kalau punya saya ini kotak banget, maksudnya terlalu rapi banget karena udah datanya udah bagus banget punya saya, karena data asumsi. Kalau punya Hisham ini kemungkinan data dari lapangan, jadi dia datanya ngikutin lapangan banget, jadi gitu. Tapi kelihatan kan, ini 41 mdpl, ini 46 mdpl. Kalau punya saya titik terendahnya itu 780 tadi, 780. Terus ini ada sela nih. Nah ini Nah ini ada sela nih, ini jalan ini 5 meter ya, 780, ini 785, ini 790 gitu dan seterusnya. Nah, ketinggian paling atas ya tadi 810 ya. Oke, kalau itu kan untuk hiburan aja ya, biar kita bisa nonton dari atas, dari samping. Nah, itu untuk nonton kontur. Tapi desainnya ini udah jadi, yang punya saya. Terus kita langkah terakhir adalah menghitung volume dari desain yang saya buat. Itu ada di bagian selanjutnya. Oke, jadi tadi kan kita udah melihat kontur ya dari samping ya, dan desainnya juga udah selesai. Terus habis ini kita hitung volumenya. Tapi sebelum itu, ini mau saya tunjukin fitur tambahan. Sebenarnya bukan fitur ya, tapi emang bisa ngelakuin ini si AutoCAD. Sebelum itu kita view-nya kita balikin ke normal dulu, view 3D view, pilih yang top. Nah, otomatis dia akan kembali ke tampilan awal. Terus jangan lupa pilih layer di 0 itu layer normal ya, jadi layer yang lain jangan diaktifin kalau belum perlu. Jadi kalau posisi normal kita gambarnya di layer 0. Sekarang kita ketik PL, enter, pilih cari garis dulu, tarik garis gini aja misalkan ya, enter. Terus ya udah, dari sini kita bisa kelihatan nanti sectionnya. Caranya dengan klik kanan, terus view quick section. Nah ini adalah penampang dari kontur ini ya. Nah tapi kan ini tampilannya masih jelek nih karena skalanya mungkin belum tepat. Nah kita edit dulu section, view properties. Ini incrementnya kita bikin 5 atau 5 aja nggak apa-apa. Ini 5, yang ini vertical factor 1, karena ini vertikal tuh sesuai ketinggian tadi, nambahnya setiap 5 meter, horizontal jalannya setiap 5 meter karena 1:1 kan. Terus vertical faktornya 1 aja, kita oke. Nah ini adalah tampak samping dari desain TPA yang saya buat. Ini ya kelihatan ya, yang paling bawah ini ketinggian 780, terus naik 5 meter berjenjang ya. Ini panjang ini 5 meter juga, ini 5 meter, ini paling tinggi 810. Nah mungkin nanti kalian punya tim-tim masing-masing, nanti kan beda lokasi dan beda luasan. Nah nanti ketika dipotong nanti bentuknya juga beda, nggak akan sama persis kayak gini. Tapi ini adalah cara ngelihat seksinya tuh kayak gini. Oke gitu ya. Kalau udah cukup ya ini di close aja. Nah, itu untuk melihat section. Sekarang kita ngitung volume. Ngitung volume caranya adalah dengan pencet terrain. Kita select current stratum. Nah, ini kita bikin dulu stratumnya. Misalkan kita kasih nama stratumnya volume TPA. Apa tempat saya tadi, TPA Tahura. Deskripsinya sembarang, nggak diisi juga nggak apa-apa ini. Surface 1 ini inget-inget ya, surface 1 biasakan pilih select yang base. Oke. Surface 2 pilih yang roof, karena base sebagai bawah, roof sebagai atas. Kalau bawah ada, atas ada, nanti akan bisa dihitung volumenya kata infill secara otomatis. Langsung kita pencet OK. Nah, udah current stratum udah ini ya.
Sekarang kita lanjut lagi, terrain, site definition, site setting. Ini M direction and N direction, ini default ya sebenarnya. Kita pilih aja satu, ini satu. Terus text labeling, textile standar, volume labeling standar. Ini meter kubik ya satuannya nanti volumenya. Set layernya, nah ini layer nanti volume TPA Tahura. Nah terserah kalian nanti TPA namanya apa, langsung di OK. Terus baru terrain, site define set, site definition, define set. Oke, tadi ini ya set definition udah ya, define set, ulang aja nggak apa-apa. Langsung di enter, set base point, klik di sini kiri bawah ini, enter, upper right corner, klik no, yes, set name-nya, set name TPA Tahura betul. Nah udah selesai. Jadi set definition gitu. Terus selanjutnya terrain, kita hitung volumenya dengan grid volume ya, karena tadi kita pakai grid ya yang dipilih ya, atau composite volume juga sama aja sebenarnya. Coba kita grid volume, nanti hasilnya adalah select set TPA Tahura, minimum difference-nya 0.01, cut factor 1, fill factor 1, non. Oke. Pilih new surface, vol TPA Tahura, kita oke. Nah di sini udah kelihatan nih berarti nilai cut and fill atau volume dari desain TPA yang saya buat adalah 176.032 meter kubik fill karena dia numpuk ke atas ya gitu. Ini netnya sekian, cutnya 0 karena tadi kan bawahannya sama semua ya, base nya kan 0 780 semua elevasinya, tapi fillnya ada isinya. Nah ini adalah nilai volumenya. Kalau ini cuma tampilan di command bar, tapi kalau pengen reportnya bisa juga terrain, volume report, lalu set report. Ini di default kayak gini aja, composite volume. Oke. Nah ini adalah tadi ya, set TPA Tahura punya saya, cutnya 0, fillnya 176.032 meter kubik, berarti netnya adalah sekian. Metodenya grid, metode ngitungnya pakai grid. Kita kalau pakai komposit bisa juga, tapi biasanya mirip-mirip. Coba ya kita pakai yang komposit ya. Ini oke aja dulu. Komposit, calculate total set volume TPA Tahura, setnya oke. Sama ya. Oke, ini vol TPA Tahura 2. Sama aja, mirip-mirip. Jadi grid dan komposit itu cuma beda metode ya. Metode yang grid itu dikotak-kotakin satu-satu, kayak kalau kita bikin grid di peta. Terus kalau komposit itu kayaknya dari besaran ya. Saya kurang terlalu mengerti, tapi ada dua metode, grid dan komposit. Tapi secara volume itu mirip-mirip. Cuma selisih tadi 32 sekarang 48 belakangnya. Berarti cuma 16 meter kubik. Oke. Terus yang mau kita pakai yang mana? Terserah ya, bisa pakai grid, bisa pakai komposit. Tapi kita pakai grid aja. Sama setnya ini. Oke. No. Nah, ini yang tadi ya. Terus kita keluarin volumenya tadi, volume report, site report. Oke. Nah, gridnya sekian, kompositnya sekian. Jadi dua metode tetap jadi satu laporan. Nah ini
ini adalah volume dalam meter kubik. Nah, nanti kan ada volume secara teori yang diajarkan Ibu Ainun. Nah, nanti silahkan dibandingkan dari kedua hasil ini. Jadi di AutoCAD bisa dua tipe ya, ngukur volumenya bisa pakai grid, bisa pakai komposit. Nah, file ini bisa di print bentuk ke notepad biasanya. Print to file. Nah, ini ya, txt kita masukkan ke projectnya aja nggak apa-apa. Ini ya, langsung save. Oke, kita lihat di foldernya. Volume TPA Tahura. Nah, ini ya. Ini ada volumenya. Yang tadi di AutoCAD tapi udah di print ke notepad. Nah, jadi gitu ya, gambaran secara umum cara membuat desain tempat pembuangan akhir dan cara menghitung volume optimal dari desain tersebut. Oke, jadi gitu ya. Sebelum saya tutup, ini disimpan dulu. Caranya nyimpen ini tuh harus 2 kali. Pilih terrain, save current surface, baru save filenya. Mungkin gitu untuk course kali ini. Terima kasih sudah menyimak course yang panjang ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.